Halo semua, salam sehat ya. Perkenalkan, nama saya Adelina Kalito dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ternita Manado. Nah, video kali ini saya ajukan dalam rangka pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Kesehatan. Nah, di mana saya akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit di Indonesia. Nah, sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit di Indonesia mempunyai dasar hukum. Nah, yang pertama bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan secara wajib pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. Begitu juga pada pasal 52 ayat 1 di bawah ini, sama membahas tentang pencatatan dan pelaporan rumah sakit yang bersifat wajib dilakukan. Nah, rumah sakit sendiri adalah sarana upaya pelayanan kesehatan dalam melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan di mana juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan. Tugas dan fungsi rumah sakit adalah untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan seseorang pasien yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Nah, dengan adanya suatu peningkatan dan pencegahan serta tugas dan fungsi rumah sakit juga melaksanakan upaya rujukan. Nah, adapun fungsi rumah sakit umum dalam penyelenggaraannya itu adalah sebagai berikut. Ada 7 fungsi rumah sakit umum. Nah, yang pertama itu pelayanan medis, dan yang kedua pelayanan penunjang media, yang ketiga pelayanan dan asuhan keperawatan, yang keempat pelayanan rujukan, yang kelima pendidikan dan pelatihan, dan yang keenam penelitian, serta yang ketujuh administrasi. Nah, itulah ketujuh fungsi rumah sakit umum. Nah, dalam sistem informasi rumah sakit ada jenisnya. Nah, dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama itu data kegiatan rumah sakit dan yang kedua yaitu data kegiatan morbalitas rumah sakit. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih pencatatan dalam sistem informasi rumah sakit itu sendiri. Nah, pencatatan dalam hal ini dimaksudkan yaitu pendokumentasian segala informasi seseorang ke dalam bentuk rekam medis. Nah, ada 2 data pasien, yaitu yang pertama data sosial dan data medis. Nah, pada pencatatan ini ada 2 catatan. Nah, 2 catatan ini ada yang bersifat kolektif dan ada yang bersifat individual. Nah, catatan yang bersifat kolektif adalah catatan yang dalam bentuk register, di mana buku register ini adalah sumber utama yang paling penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit. Nah, sedangkan data individual adalah data pasien yang dimana dituangkan dalam rekam medis, baik bentuk dalam lembaran ataupun dalam sebuah aplikasi. Nah, sedangkan sistem pelaporan rumah sakit ini yang dimaksudkan adalah sistem pelaporan yang dimana bertujuan sebagai alat dalam suatu organisasi yang dapat menghasilkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Nah, ada 2 jenis laporan pada sistem pelaporan rumah sakit ini. Yang pertama ada laporan intern rumah sakit dan yang kedua laporan ekstern rumah sakit. Nah, seperti pada gambar yang ini adalah suatu gambar atau contoh tentang bagaimana pencatatan dan pelaporan suatu penyakit atau penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, di mana penyakit tuberkulosis ini, kalau kita lihat contoh seperti ini, itu di mana harus ada pencatatan dan pelaporan di setiap fasilitas kesehatan. Dia harus wajib, baik itu yang sedang mengalami sakit
TBC ataupun yang sudah sembuh dari penyakit TBC. Itu harus dicatat dan dilaporkan kepada Dinkes atau Dinas Kesehatan untuk dilaporkan bagaimana perkembangan penyakit dari TBC ini. Nah, salah satu mereka melakukan pencatatan atau pelaporan TBC ini, kalau kita lihat contoh di atas ini, mereka sudah menggunakan sistem online seperti itu, secara online. Pencatatan dan pelaporannya dilakukan secara online. Nah, seperti itu. Jadi sekian dari presentasi saya dalam rangka pemenuhan tugas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini agar saya bisa melihat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Salam sehat.